Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Ada orang yang mungkin tersenyum depan kita, tetapi hatinya sedang menangis. Ada orang yang mungkin terlihat kuat, tapi sebenarnya dia sedang menahan luka yang sangat dalam. Ada rumah yang terlihat tenang dari luar, tetapi di dalamnya barangkali banyak air mata yang tertumpah. Ya, inilah warna-warni kehidupan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayutraku ayaqul amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan aku beriman padahal mereka tidak diuji? Maka sejak awal Allah memang tidak menjanjikan hidup tanpa ujian. Namun Allah menjanjikan sesuatu yang lebih besar, yaitu kemuliaan bagi orang-orang yang sabar. Karena ini yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang pahalanya diberi tanpa batas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa itu sabar? Para ulama mengatakan as-sabru huwa habasun nafsi ala ma yurdillah. Sabar adalah penahan jiwa agar tetap berada pada apa yang Allah ridhoi. Jadi sabar itu bukan berarti tidak menangis. Sabar bukan berarti tidak merasa sakit. Tapi sabar adalah tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun hati kita sedang terluka. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya bercerita bagaimana kisah seorang anak manusia, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dulu Nabi Ayub adalah orang yang paling kaya, hartanya banyak, ternaknya ribuan, kebunnya luas, anaknya juga banyak. Bahkan rumahnya penuh dengan kebahagiaan. Namun Allah ingin menunjukkan kepada dunia seberapa kuat kesabaran seorang hamba. Satu demi satu ujian datang. Nabi Ayub hartanya habis, kebunnya hancur, ternaknya mati semua, bahkan anak-anaknya pun meninggal dunia. Nggak sampai di situ. Tubuh Nabi Ayub digorogoti oleh penyakit. Dan ini dia rasakan bertahun-tahun lamanya. Tubuhnya penuh luka. Bahkan kepalanya ini keluar belatung ular. Orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan orang mulai ponis, mulai datang. Banyak tuduhan kepada Nabi Ayub. Mereka mengatakan mungkin Ayub sedang dihukum oleh Tuhannya. Tetapi tahukah kita apa yang keluar dari lisan Nabi Ayub? Apakah beliau marah? Apakah beliau menyalahkan Allah? Tidak. Beliau tetap bersabar. Hingga suatu hari beliau berdoa dengan doa yang sangat menyentuh. Allah abadikan doa Nabi Ayub dalam Al-Quran. Ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Anni masyani dur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Engkau adalah yang maha penyayang antara semua yang penyayang. Lihat Bapak Ibu, beliau tidak mengeluh. Nabi Ayub, beliau tidak protes. Beliau hanya berkata, ya Allah, aku sedang sakit. Dan engkau yang maha penyayang. Karena kesabaran itulah Allah angkat semua ujian itu. Allah mengembalikan kesehatan Nabi Ayub. Allah mengembalikan kebahagiaannya. Allah kembalikan hartanya. Bahkan Allah ganti keluarganya. Allah muliakan namanya sampai hari kiamat. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah ayat jadi solusi setiap sabar kita. Ketika hidup terasa berat, ketika ujian sudah sangat sulit, rahasianya ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Allah tidak mengatakan mintalah pertolongan dengan harta. Allah tidak mengatakan mintalah pertolongan dengan penuh kekuatan. Tetapi Allah mengatakan mintalah pertolongan dengan dua hal. Yang pertama sabar, yang kedua salat. Karena ketika hati kita sabar dan tubuh kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan kekuatan yang luar biasa di dalam hati kita Bapak Ibu. Lihat sabarnya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilempari di Taif, bahkan darah mengalir di kepala beliau sampai ke kakinya. Malaikat sampai menawarkan, jika engkau mau, aku akan timpakan gunung ini kepada mereka.
Tetapi apa jawaban Rasulullah? Beliau hanya mengatakan, jangan. Aku berharap nanti keturunan mereka lahir orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sabarnya Nabi kita yang mulia. Lihat sabarnya Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah. Dia disiksa di padang pasir, batu besar diletakkan di dadanya. Namun yang keluar dari lisannya Bilal radhiyallahu anhu, apa? Ahadun, ahadun. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, mungkin kita sedang memikul ujian. Ada yang hatinya sedang berat, ada yang sedang menangis dalam diam. Ingatlah satu hal, tidak ada air mata kesabaran yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dihitung, semua akan dicatat, dan semua akan diganti dengan penuh kemuliaan. Karena ini yang difirmankan Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika Allah sudah bersama kita Bapak Ibu, maka tidak ada ujian yang terlalu berat untuk dilewati. Maka bersabarlah, karena sabar adalah tangga menuju kemuliaan. Barakallahu fikum.